Assalamualaikum, episode 2 dari pemeriksaan sperma ya. Untuk hari ini kita belajar tentang pemeriksaan konsentrasi ya. Konsentrasinya ini kayaknya dari tampilan di komputer, laptop dan di HP itu beda deh. Jadi nanti ada ketumpuk-tumpuk ya. Terus itu ada tanda 2021 tanda tanya itu mungkin karena aku pakai simbol apa gitu kan, terus keluarnya tanda tanya. Oke, jadi ada dua metode ya, yang dimana dua-duanya itu harusnya dipakai. Oke, pertama kita pakai sediaan natif ya, karena sebagai acuan uji konsentrasi dengan bilik itu pakai pengenceran berapa ya, sebagai acuan ya. Kemudian nah ini kalau sediaan natif otomatis ya dari sperma yang telah dihomogenkan, kemudian diambil 1-3 tetes, dikasih objek, ditaruh objek gelas, ditutup cover gelas, kemudian dibaca di mikroskop ya. Perbesaran lensa objektif 40 kali. Seperti itu saja ya. Nanti kalau misal rame ya banyak, itu tuh nanti berarti pengencerannya lebih banyak. Seperti itu loh deh untuk panduan seperti itu. Nah, perhitungannya gimana? Nah, ini ada beberapa cara untuk melaporkan metode sediaan natif. Pertama melalui nilai range atau range itu gimana ya? Jadi nilai terendah berapa, nilai tinggi berapa gitu loh Dek. Jadi misal berturut-turut pada lapangan pandang ya, ketemu 10, 5, 7, 8 gitu kan. Kemudian kalian melaporkannya 5-10 sperma per lapang pandang gitu ya. Terserah itu berapa lapang pandang ya. 1. Yang kedua per kuadran alias dari 1/4 lapang pandang ya. Dari 1/4 lapang pandang itu kalian ketemu berapa sperma, dihitung ya, kemudian dikalikan 4. Nah, pelaporannya adalah nanti berapa sperma per kuadran lapang pandang. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi melalui jumlah total. Nah, ini harus pakai cover glass yang standar yang tebal gitu, bukan cover glass yang biasa kita pakai ya, lebih tebal. Nah, itu dilaporkan N per 10 juta per mililiter sperma. Nah, seperti itu kayaknya sangat banyak sekali, tapi satuannya sudah juta per mililiter sperma. Ini sepertinya kurang kuantitatif ya, masih termasuk kualitatif. Jadi gambaran ya per lapang pandang per 10 juta per mililiter sperma gitu ya. Per 10 satuannya juta per mililiter sperma gitu loh Dek. Kemudian jika tidak ditemukan sperma atau sperma sama dengan 0, itu maka dilanjut harus coba disentrifus dahulu. Karena mungkin kalian ketika mipet ya pengambilan spermanya ke objek gas itu tidak adekuat ya. Tidak adekuat itu tidak menggambarkan seluruh sampel gitu loh Dek ya. Jadi kemungkinan pas kalian ambil itu yang tidak ada selnya, hanya simennya ya, alias semennya itu tadi. Nah, tapi kalau memang akhirnya ditemukan sperma yang bersembunyi, maka kita sebut namanya adalah kriptospermia ya. Ditemukan sperma yang bersembunyi. Nah, pemeriksaan sperma ini perlu dilakukan 3 kali pemeriksaan ya. Makanya ada beberapa metode pelaporan gitu kan. Karena untuk memastikan ini beneran azoosperma atau spermanya jumlahnya sangat rendah bahkan 0 atau tidak gitu kan. Nah, ini bahkan perlu 2 saksi deh untuk saksi laborannya. Oh, ini beneran azoospermia atau tidak, itu diperlukan saksi karena untuk kebutuhan hukum. Karena kan kejadian masalah suami istri itu kan sudah diatur sama hukum ya. Jadi bahkan sampel yang keluar dari kedua
instan tersebut pun harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mandul gitu kan. Kemudian nanti ada hubungannya dengan harta gono gini. Nah kayak gitu loh Dek. Pokoknya memang diperlukan saksi. Nah penyebab azoospermia itu karena memang seperti yang pernah kita sampaikan di awal, dia bisa jadi karena obstruksi ya, penyumbatan pada testis, atau memang testisnya terjadi kerusakan ya akibat trauma, benturan, terus kemudian terlalu kecil, kemudian ada KB-nya vasektomi. Nah kalau vasektomi ditemukan azoospermia, dia malah justru dikatakan berhasil ya, karena berhasil KB-nya seperti itu, atau karena obat-obatan ya, obat-obatan androgen dan kortikosteroid ya, seperti itu. Jadi gambaran azoospermia itu kemungkinan sangat spermanya dikit banget atau emang malah kosong ya ketika diperiksa pada sediaan aktif tadi ya. Kemudian dengan menggunakan bilik hitung. Dengan menggunakan bilik hitung pasti kita bisa menggunakan pipetoma ya, pipetoma leukosit ya, atau dengan pipet otomatis ya. Jadi ada beberapa lab yang menggunakan pipet otomatis. Jadi diencerkan dulu di tabung ya, di tabung Eppendorf ya, dengan pengenceran tertentu. Nah, tapi kalau kemudian dipipet sama pipet otomatis, jangan lupa dibilas ya. Kemudian baru ditaruh ke bilik hitung ya, ke bilik hitung ini. Aduh, kok gini sih? Nah, kemudian kalau dengan menggunakan pipetoma kita gampang, nggak usah ngatur pengenceran, kita pakai jadi cairan spermanya dipipet sampai tanda 0,5 atau tanda 1 ya. Nah itu kemudian itu menggambarkan berapa pengencerannya ya, pengenceran 20 kali atau 10 kali. Untuk sperma yang banyak ya, kelihatan banyak tadi dari perhitungan sediaan aktif tadi, maka pengenceran dilakukan 0,5. Kemudian kalau kurang dari 100 maka dia menggunakan pengenceran 10 kali ya, seperti itu. Jadi dipipet sampai tanda 1, kemudian pengencernya sampai tanda 11. Nah kalian kan sudah pernah tuh menghitung leukosit, eritrosit, nah kurang lebih sama. Nah jadi di pipetoma itu pipet dikocok. Nah ngocoknya unik deh, ada cara yang kayak digulung-gulung ya, digulung-gulung di telapak tangan atau digerakkan ke atas ke bawah ya gitu. Kemudian didiamkan, buang 1-2 tetes, sama lah ya kayak leukosit, perhitungan leukosit, eritrosit. Kemudian dihitung pada perbesaran lensa objektif 10 kali atau 40 kali atau 45 ya. Jadi total kan perbesaran 100 kali atau 450 kali. Nah kalian perhatikan kalau ini kayaknya Bu Rama salah kasih gambar ya. Jadi kan kalau bilik hitungnya ini ya, kalau leukosit, nah ini A, B, C, satunya nggak kelihatan sama ini. Kalau yang di merah-merah itu kan yang eritrosit ya, harusnya tak taruh di slide yang tentang eritrosit. Tapi kalian tahu lah ya, bilik yang dihitung ketika menghitung sel leukosit ya. Kemudian pelaporan hasil dengan bilik hitungnya. Nah, bilik hitung ini memiliki volume ya, perkalian panjang lebar tinggi adalah 0,1 mm kubik atau 1000 cm kubik kalau dijadikan cm ya. Nah untuk perhitungannya cukup satu kotak aja, kotak A, B atau C atau D ya. Nah, kemudian ada rumusnya. Rumusnya adalah jumlah sel per volume kemudian dikalikan pengenceran. Nah, N nanti kalian hitung berapa, ada ketemu berapa, kemudian per volume tadi berapa, 0,1 mm kubik ya.
dikalikan pengencerannya berapa kali, 20 kali. Kemudian Bu Rahma katakan kalikan 1000. Why? Karena ini ya, karena 0,1 ketika dijadikan cm kubik itu adalah 1000 cm kubik. Kenapa Bu dijadikan cm kubik? Karena cm kubik sama dengan mililiter. Padahal karena hitungan atau satuan untuk melaporkannya adalah sperma itu adalah per mililiter ya. Jumlah spermanya per mililiter gitu ya. Nah, kemudian bisa dikatakan ya perhitungannya itu karena udah tahu volume, udah tahu pengenceran, jadi 10N dikalikan pengenceran ya, 10N ya dikalikan pengenceran. Jadi intinya ini tadi tak kalikan gini deh, tak kalikan ya, jadi tak kalikan sama 1000 langsung ya, tak kalikan 1000 langsung. Akhirnya ditemukan rumus 10N dikalikan 20. Jadi ketemunya nanti adalah 200 mm ya kan, 200 mm dijadikan cm, akhirnya adalah tambah 1000 tadi, 200.000. Ini kayaknya kekurangannya gini, sebentar saya tambah, kalikan 1000. Ini belum tak lengkapi ya, ini dikalikan pengenceran kalikan 1000 sama kayak atasnya gitu loh dek, ini dikalikan 1000. Nah, maka muncul 200.000 sperma per mililiter atau cm kubik. Ini ketumpuk ya, tapi kalau di komputer sebenarnya nggak ketumpuk ya. Ini ada istilah azoospermia tadi ya, jika tidak ditemukan sperma sama sekali ya, atau malah 0, dek. Nanti kalau kalian ketemu berapa kan masih dibagi sama volume dan lain-lain tuh akhirnya hasilnya kan tidak bulat gitu. Jadi dikatakan 0 juta per mililiter. Dan dikatakan ekstrim oligozoospermia ya. Jadi di 0 itu juga termasuk oligospermia, tapi ada beberapa yang masih ketemu ya, beberapanya. Jadi dikatakan ekstrim oligozoospermia. Terus kurang dari 20 juta oligozoospermia. Kemudian normal 20 sampai 70 juta. Kalau lebih namanya polyzoospermia. Kalian harus ingat ya, cara perhitungan untuk bilik hitung. Kalau spermanya itu kena garis ya, yang putus-putus itu tidak dihitung ya. Seperti itu. Nah, biliknya yang dihitung untuk leukosit adalah A, B, C atau D. Lanjut, kemudian untuk nice to know aja, untuk panduan dari WHO itu menggunakan bilik eritrosit ya. Pakai bilik eritrosit, rumusnya lebih ribet, lebih sulit juga. Sebenarnya enggak, cuman lebih ribet dari yang leukosit. Jadi memang harus dihitung kan, kalau kamar hitung kan ada atas dan bawah ya, seperti huruf H, atas dan bawah. Terus kemudian yang bawah dihitung sampai 200 sperma ya, sampai 200. Di sini misal nggak dapet 200 tapi ditambah bilik sini, kemudian ditambah bilik sini gitu kan, ditambah bilik situ sampai 200 sperma. Lah kemudian sudah ketemu 200 sperma, nanti bilik yang atas ya, yang atas ini dihitung juga sampai bilik yang sama dengan yang bawah. Misal di bawah tadi ketemu 200 tuh 3 bilik ya, yang atas juga 3 bilik gitu. Kemudian rumusnya N, jumlah yang kalian ketemukan dibagi jumlah kotak ya, kotaknya berarti 3 tambah 3 atas dan bawah, dibagi koefisien, dikali koefisiennya 1/20 dikali pengenceran. Langsung otomatis ya, walaupun ketemu 683 hasilnya, itu nanti satuannya tetap juta per mililiter ya. Jadi 1 mili itu 1 mili itu Dek ya, itu isinya jutaan ya. Ini tadi kan dilakukan pengencerannya menggunakan contohnya safranin dan jord ya, cairan itu supaya sperma terlihat jelas itu kan. Dan jangan pakai
jangan pakai pengencer yang tiba-tiba dia ternyata mengandung spermisida ya, misal mengandung minyak atau mengandung sabun gitu kan, maka sperma juga mati gitu, apalagi wadahnya atau pipetnya seperti itu. Jadi pengenceran tujuannya supaya sperma itu renggang dan mudah dihitung. Nah, sudah selesai. See you next time. Nah, itu ada panduan ya di YouTube yang bagus, bisa kalian lihat besok aja, besok pertemuan besok aja, nanti ada yang Brahma telepon untuk post test, nanti yang lainnya melihat YouTube. Nah, seperti itu dek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.